warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan beberapa materi dari beberapa kelompok, yaitu teori kesopanan Geoffrey Leach, teori kesopanan menurut Pranowo, dan konsep komunikasi yang ada dan kaitannya dengan teori kesantunan, bahasa dan sistem komunikasi masyarakat Mandar, dan teori etika utilitarisme John Stuart Mill. Yang pertama yaitu teori kesopanan Geoffrey, memberikan kerangka kerja yang penting dalam memahami bagaimana komunikasi dapat dilakukan dengan lebih sopan, efektif, dan menghormati lawan bicara. Dalam konteks budaya lokal seperti budaya Mandar, prinsip kesopanan ini sangat relevan dan sejalan dengan nilai-nilai tradisional yang telah lama dianut masyarakat. Konsep sipa atau rasa hormat sejalan dengan nilai-nilai tradisional dan sibaliparri, yaitu kebersamaan, mencerminkan bagaimana masyarakat Mandar menjunjung tinggi komunikasi yang beretika, saling menghargai, serta menghindari konflik. Yang kedua itu teori kesopanan menurut Pranowo. Adapun teori kesopanan menurut Pranowo yaitu kesantunan berbahasa merupakan aspek penting dalam menjaga hubungan sosial yang harmonis dan masyarakat. Konsep dasar kesantunan berbahasa menekankan pentingnya penggunaan kata-kata yang tepat, intonasi yang sesuai, serta pemahaman terhadap norma-norma sosial yang berlaku. Kesantunan dalam berbahasa tidak hanya berkaitan dengan aspek linguistik, tetapi juga mencakup aspek sosiokultural dan psikologis. Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Pranowo, ada 3 teori, yaitu dimensi linguistik, dimensi sosiokultural, 3 dimensi psikologis. Adapun dimensi linguistik yaitu yang berkaitan dengan pemilihan kata dan ungkapan santun serta penggunaan bahasa yang sesuai dengan situasi. Yang kedua itu yang menekankan pentingnya memahami nilai-nilai kesopanan yang berlaku dalam suatu budaya atau kelompok sosial tertentu. Adapun dimensi psikologis yaitu yang berfokus upaya menjaga perasaan dan harga diri lawan bicara agar komunikasi tetap berjalan dengan baik dan tidak menyinggung perasaan pihak lain. Implementasi teori kesantunan berbahasa dalam konteks masyarakat Indonesia sangat bervariasi mengingat keberagaman budaya dan bahasa yang ada. Dalam masyarakat Jawa misalnya, penggunaan bahasa Jawa karena inggil menunjukkan bentuk kesantunan yang tinggi, sementara dalam masyarakat Indonesia secara umum, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar menjadi standar komunikasi yang santun. Kesantunan dalam berbahasa juga terlihat dalam interaksi sehari-hari, baik dalam percakapan antara mahasiswa dan dosen, anak dan orang tua, serta sesama teman yang tetap menjaga kesopanan dalam berbicara. Namun, implementasi kesantunan berbahasa juga menghadapi beberapa tantangan seperti perubahan sosial akibat globalisasi, penyalahgunaan media sosial yang sering menjadi wadah ujian kebencian, serta kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya berbahasa dengan santun. Di sisi lain, terdapat peluang untuk memperkuat kesantunan berbahasa melalui pendidikan formal yang menanamkan nilai-nilai kesopanan sejak dini, sosialisasi dan keluarga dan lingkungan masyarakat, serta kampanye yang mendorong pentingnya penggunaan bahasa yang santun dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memahami dan menerapkan kesantunan berbahasa, masyarakat Indonesia dapat menciptakan lingkungan komunikasi yang lebih harmonis, menghormati perbedaan budaya, serta menjaga etika dalam berinteraksi, baik dalam kehidupan nyata maupun dunia digital. Ketiga itu konsep komunikasi dalam Kalindakda dalam kaitannya dengan teori kesantunan. Kalindakda merupakan salah satu sastra lisan khas Mandar, Sulawesi Barat yang memiliki nilai budaya dan kesantunan yang tinggi. Secara etimologis, Kalindakda berasal dari kata kali yang berarti menemukan dakda yang berarti hati, sehingga maknanya merujuk pada ekspresi perasaan dan pikiran yang diungkapkan melalui pidato kiasan. Kalindakda menjadi bagian dalam tradisi lisan masyarakat Mandar, terutama dalam acara adat seperti Sayang Pak Tuduk dan berbagai perayaan lainnya. Dalam aspek komunikasi, Kalindakda menggabungkan komunikasi verbal dan non-verbal.
komunikasi simbolik, serta berkomunikasi dalam ritual dan upacara adat. Sebagai alat komunikasi, kalindada berfungsi untuk menyampaikan pesan moral, nasihat, serta sebagai media hiburan yang mempererat hubungan sosial dalam masyarakat. Selain itu, kalindada juga menjadi alat pendidikan dan menanamkan nilai-nilai kesopanan, adat istiadat, dan etika berkomunikasi. Nilai kesantunan dalam tradisi kalindada sangat ditekankan baik dalam struktur penyampaian maupun interaksi sosial yang terjadi selama proses. Kesantunan ini tercermin dalam penggunaan bahasa yang sopan, penghormatan terhadap lawan bicara, dan kepatuhan terhadap norma budaya. Contoh nyata dari kesantunan ini adalah kebiasaan memberikan salam sebelum melantunkan kalindada, serta tidak menyela pembicaraan orang lain yang menunjukkan penghargaan terhadap adat dan pendengar. Sebagai refleksi budaya, kalindada tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga sebagai cerminan nilai-nilai luhur masyarakat Mandar. Melalui pelantunan kalindada, masyarakat diajarkan untuk berkomunikasi dengan santun, menghormati tradisi, dan menjaga keharmonisan sosial. Dengan demikian, kalindada tetap menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat Mandar dan terus diwariskan sebagai warisan budaya yang bernilai tinggi. Yang keempat, bahasa dan sistem komunikasi masyarakat Mandar. Konsep tradisi Metawe dalam kaitannya dengan teori kesantunan dan teori etika. Sejarah dan perkembangan tradisi Metawe dalam masyarakat Mandar. Metawe merupakan tradisi lisan khas masyarakat Mandar, Sulawesi Barat, yang memiliki peran penting dalam kehidupan sosial dan adat. Tradisi ini telah diwariskan secara turun-temurun dan awalnya berkembang dengan konteks upacara adat, penghormatan leluhur, serta perayaan panen. Dalam praktiknya, Metawe sering disampaikan melalui seni tutur, nyanyian, atau bentuk ekspresi budaya lainnya yang syarat dengan nilai kearifan lokal. Kaitannya tradisi Metawe dengan teori kesantunan dalam komunikasi. Metawe memiliki hubungan erat dengan konsep kesantunan dalam komunikasi yang menitik beratkan pada penghormatan, kebijaksanaan dalam bertutur, serta penggunaan bahasa yang sopan. Dalam tradisi ini, kesantunan tercermin melalui beberapa aspek. 1. Gaya bahasa. 2. Struktur sosial. 3. Fungsi sosial. Adapun gaya bahasa, Metawe menggunakan ungkapan yang halus dan penuh makna yang mencerminkan kehati-hatian dalam bertutur. Adapun struktur sosial, dalam pelaksanaannya Metawe mengandung aturan komunikasi yang menghormati hierarki sosial, terutama dalam berbicara kepada orang yang lebih tua atau figur terhormat. Fungsi sosial. Adapun fungsi sosial yaitu selain sebagai hiburan dan ekspresi budaya, Metawe berperan dalam menyampaikan pesan moral dan nilai kesopanan yang memperkuat keharmonisan masyarakat. Yang ketiga, analisis tradisi Metawe dalam perspektif teori etika. Dalam kajian etika, Metawe dapat dianalisis melalui beberapa perspektif utama, yaitu pertama, etika deontologi, deontologi Immanuel Kant. Kedua, etika utilitarianisme Jeremy Bentham and John Stuart Mill. Yang ketiga, etika kebijakan Aristoteles. Menurut Immanuel Kant, tradisi Metawe mengandung aturan dan norma sosial mengatur bagaimana individu berkomunikasi dengan cara yang sopan dan beradab. Penghormatan terhadap orang tua dan pemimpin adat merupakan bentuk penerapan prinsip kewajiban moral. Etika utilitarisme menurut Jeremy Bentham and John Stuart Mill, Metawe berkontribusi pada kesejahteraan sosial karena fungsinya yang edukatif dan mampu mempererat hubungan antar warga. Tradisi ini memberikan manfaat bagi individu dan komunikasi secara halus. Etika kebijakan menurut Aristoteles, Metawe menanamkan nilai-nilai kebajikan seperti kesopanan, kebijaksanaan dalam bertutur, serta penghormatan terhadap tradisi dan leluhur. Praktik ini membentuk karakter individu yang beretika dalam kehidupan sosialnya. Adapun teori etika utilitarisme John Stuart Mill. John Stuart Mill merupakan salah satu filsuf dan ekonom politik paling berpengaruh dalam sejarah
liberalisme. Sejak kecil, ia mendapatkan pendidikan yang ketat dari ayahnya, James Mill, dengan tujuan membentuknya menjadi seorang pemikir keras yang melanjutkan perjuangan utilitarianisme. Mill dikenal sebagai pendukung prinsip utilitas atau kebahagiaan terbesar yang sebelumnya telah dirintis oleh Jeremy Bentham. Namun, ia mengembangkan konsep ini dengan lebih mendalam dan kompleks. Mill menekankan bahwa utilitarianisme adalah teori etika yang menilai satu tindakan sebagai etis jika mampu meningkatkan kebahagiaan dan mengurangi penderitaan sebagi banyak mungkin orang. Dalam pemikirannya, ia memperkenalkan konsep kesenangan tingkat tinggi yang menempatkan kebahagiaan intelektual, moral, dan emosional di atas kesenangan fisik semata. Ia juga menekankan bahwa manusia harus rela berkorban dan kebahagiaan bersama dan pertimbangkan dampak suatu tindakan sebelum bertindak. Teori etika utilitarisme Mill tetap relevan dalam kehidupan modern, terutama dalam pengembalian keputusan yang berorientasi pada manfaat terbesar bagi masyarakat. Prinsipnya digunakan dalam berbagai bidang termasuk kebijakan publik, hukum, dan penelitian ilmiah. Dua jenis utilitarianisme yaitu etik utilitarisme menilai tindakan berdasarkan hasil langsungnya dan rule utilitarianisme mengikuti aturan yang menghasilkan manfaat terbesar. Menunjukkan bahwa prinsip ini dapat diterapkan secara fleksibel dalam berbagai situasi. Secara keseluruhan, pemikiran John Stuart Mill mengajarkan bahwa tindakan manusia harus berorientasi pada kebaikan bersama, keadilan sosial, dan kesejahteraan umum. Dengan menerapkan etika utilitarisme, masyarakat dapat membangun kehidupan yang lebih adil, harmonis, dan berkeadilan, di mana kebahagiaan dan kesejahteraan bersama menjadi tujuan utama dalam setiap pengambilan keputusan dan tindakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.